Budi Santoso, rekan kerja Aisyah, memandang rendah Gilang. Ia menyebarkan gosip bahwa Gilang hanya mainan Aisyah. Namaku Gilang Prasetyo, umurku 24 tahun, lahir dan besar di desa Sumbermulyo, sebuah desa kecil yang terletak di ujung jalan aspal yang rusak parah. Kalau hujan, jalan itu berubah jadi sungai lumpur, mobil harus pelan-pelan, motor sering terperosok. Tapi bagi kami, ini rumah. Tempat di mana ayam berkokok pagi-pagi, wangi tanah basah setelah hujan, dan suara kodok di sawah jadi lagu pengantar tidur. Aku tinggal bersama ayahku, Pak Budi, di sebuah rumah panggung tua yang terbuat dari kayu jati. Bekas, atapnya bocor kalau hujan deras, tapi kami sudah pasrah. Yang penting atapnya masih nahan angin, anak, kata ayahku sambil tertawa, meski giginya tinggal sisa 3. Ibu sudah lama pergi, waktu aku masih kelas 4 SD. Meninggal karena demam berdarah, tidak sempat dibawa ke kota. Desa kami terlalu jauh dari puskesmas, dan waktu itu tidak ada ambulans yang mau masuk lewat jalan berlubang. Ayah bilang, itu pelajaran hidup, Gil. Di desa, kita harus kuat. Kalau nggak kuat, ya pergi. Sejak itu, aku dan ayah jadi satu-satunya keluarga. Kami punya bengkel kecil di depan rumah, tidak besar. Hanya 4 meter persegi, dengan dinding dari triplek dan atap asbes. Tapi bagi kami, itu harta. Bengkel Budi Jaya, tulisan catnya sudah pudar, tapi namanya masih terdengar di telinga warga sekitar. Ayahku dulunya tukang reparasi sepeda, motor, tapi sejak mobil mulai masuk desa, dia belajar otodidak dari buku bekas dan YouTube. Aku ikut belajar. Dari kecil, aku lebih suka main obeng daripada layangan. Sekarang, aku yang lebih sering pegang kunci pas. Ayah sudah mulai sering batuk-batuk, kadang sesak napas kalau malam. Dokter bilang paru-parunya terganggu karena asap knalpot dan debu bengkel. Tapi ayah tetap kerja. Aku nggak mau jadi beban kamu, Gil, katanya. Aku hanya bisa mengangguk. Sambil menahan rasa perih di dada. Aku lulus SMK Otomotif 3 tahun lalu. Nilai bagus, bahkan sempat dapat beasiswa ke Politeknik di Surabaya. Tapi aku tolak. Ayah sakit waktu itu. Harus dioperasi katarak, biayanya besar. Aku pilih kerja di bengkel, nabung, dan urus ayah. Beasiswa itu akhirnya kuberikan ke adik tetangga yang lebih butuh. Mungkin terdengar bodoh bagi orang kota, tapi di sini nilai bukan cuma uang. Nilai itu harga diri. Di desa, aku dikenal sebagai anak ajaib mesin. Kalau mobil mogok, warga langsung bilang, panggil Gilang dulu, nanti dia tahu. Aku bukan hebat karena sekolah tinggi, tapi karena aku benar-benar mencintai mesin. Aku bisa dengar suara mesin dan tahu masalahnya. Kalau mesinnya brebet, aku tahu itu karburator kotor. Kalau bunyinya klotak-klotak, pasti baut pelintir longgar. Kadang, aku cuma butuh 5 menit, kadang sampai semalaman. Tapi aku selalu usahakan selesai. Aku juga tidak pernah minta bayaran besar. Kalau pelanggan mampu, bayar sesuai hati. Kalau enggak, aku terima telur, sayur, atau bahkan cuma senyuman. Bengkel ini bukan tempat cari untung, Gil, kata ayahku. Suatu hari. Ini tempat kita jadi manusia. Aku mengangguk, tapi diam-diam aku ingin lebih. Aku ingin bengkel ini punya generator sendiri, kompresor, bahkan bisa servis mobil listrik suatu hari. Impian kecil, tapi besar di hatiku. Namun, semakin lama aku merasa terjebak. Di satu sisi, aku cinta desa ini. Aku cinta bau tanah, cinta tetangga, yang saling bantu, cinta ayah yang keras tapi penuh kasih. Tapi di sisi lain, aku merasa seperti burung dalam sangkar kayu. Aku lihat teman-teman SMA-ku pergi ke kota, jadi satpam, kuli bangunan, bahkan ada yang jadi driver ojol. Mereka mungkin kerja keras tapi mereka merasakan dunia. Aku hanya duduk di bengkel. Memperbaiki motor Pak Karman yang selalu mogok karena oli tidak pernah diganti. Aku tidak iri, tapi aku penasaran. Apa rasanya hidup di kota? Apa rasanya naik mobil mewah? Apa rasanya bertemu orang-orang yang punya mimpi besar, bukan cuma bertahan hidup? Aku pernah nonton film di HP, CEO-CEO muda, perempuan cantik berjas, bicara di depan layar besar, mengubah dunia dengan ide. Aku tertawa sendiri. Itu dunia lain, Gil.
kataku dalam hati. Bukan duniamu, tapi kadang di malam-malam sunyi, aku duduk di teras, merokok sebatang rokok kretek, memandang bintang yang terang di langit desa. Aku berbisik, Tuhan, kalau memang ada jalan, tunjukkan aku. Aku tidak minta kaya. Aku cuma ingin tahu, apakah aku bisa berarti di luar sini? Hidupku berjalan begitu-begitu saja. Sampai suatu sore, hujan turun sangat deras. Langit hitam, petir menyambar-nyambar. Aku baru selesai memperbaiki motor Burini, dan ayah sudah tidur karena batuknya kambuh. Aku sedang membersihkan tangan di ember, saat ku dengar suara mobil melaju pelan, lalu jeklek. Mati total. Aku keluar, dan melihat sebuah mobil mewah, hitam, mengilat plat nomor Jakarta, terparkir miring di tanjakan dekat pohon jambu. Di sampingnya berdiri seorang perempuan, basah kuyup. Rambut panjangnya menempel di wajah. Ia tampak panik, menelepon seseorang sambil berteriak. Aku nggak bisa datang tepat waktu. Mobilku mati di tengah jalan. Aku ragu. Perempuan itu terlihat asing. Cara bicaranya, bajunya, semuanya terasa jauh dari duniaku. Tapi aku tidak bisa diam. Aku ambil payung plastik dan berjalan mendekat. Bu, butuh bantuan? Tanyaku pelan, agak gugup. Ia menoleh. Matanya besar, hitam, penuh ketakutan. Tapi saat melihatku, kaos oblong, celana pendek, sandal jepit, ia tampak ragu. Kamu bisa bantu? Ini mobil listrik loh. Harus ada teknisi khusus. Aku tersenyum tipis. Saya cuma tukang bengkel desa, Bu. Tapi kalau boleh, saya coba dulu. Nggak usah bayar kalau nggak bisa. Ia menatapku lama. Hujan masih mengguyur. Lalu, perlahan. Ia mengangguk. Oke, tapi jangan rusak. Ya, ini mobil penting. Aku mengangguk, lalu membuka kap mesin. Air hujan membuat semuanya basah. Tapi aku tidak peduli. Aku mulai memeriksa sistem kelistrikan, sensor, dan di sudut radiator, ada baut kecil yang longgar. Kabel sensor suhu terlepas. Itu sebabnya sistem mati. Cuma masalah kecil. Aku kencangkan dengan kunci pas kecil dari saku. Mobil langsung hidup. Perempuan itu tercengang. Kamu? Cuma itu saja? Aku mengangguk. Iya, Bu. Cuma baut longgar. Mungkin kena getaran jalan rusak tadi. Ia terdiam. Lalu, dari tas kulitnya, ia mengeluarkan uang, 100.000 rupiah. Ini untuk kamu. Terima kasih. Aku langsung menolak. Nggak usah, Bu. Saya cuma bantu. Lagian, ini kan jasa kecil. Ia menatapku lagi, kali ini dengan ekspresi yang sulit kubaca. Seperti kagum, tapi juga bingung. Kamu serius? Nggak mau dibayar? Aku nggak butuh, Bu. Yang penting, Ibu selamat dan bisa ke tempat tujuan. Ia tersenyum. Kali ini, senyumnya tulus. Namaku Aisyah. Terima kasih, Gilang. Aku terkejut. Kamu tahu namaku? Tadi tetangga di warung dekat sini bilang. Katanya, itu Gilang, tukang bengkel ajaib. Ia tertawa kecil. Ternyata benar. Aku hanya bisa tertawa malu. Hujan mulai reda. Ia masuk mobil, melambaikan tangan. Semoga kamu dapat yang lebih baik dari ini, Gilang. Lalu mobilnya pergi, meninggalkan jejak air di jalan berlubang. Aku berdiri di sana, basah, pegang payung, bolong, pikiran melayang. Entah kenapa, perempuan itu, Aisyah, tinggalkan kesan. Bukan karena uangnya, bukan karena mobilnya, tapi karena cara dia menatapku. Tidak seperti orang kota yang biasanya angkuh. Ia melihatku seperti manusia. Aku kembali ke bengkel. Ayah masih tidur. Aku duduk di kursi kayu, menatap gelas teh yang sudah dingin. Aku tidak tahu, malam itu, bahwa pertemuan singkat di tengah hujan akan mengubah hidupku selamanya. Aku tidak tahu bahwa perempuan itu bukan cuma lewat. Ia akan kembali. Dan dunia yang selama ini kukira terlalu tinggi untukku, ternyata sedang menunggu. Tapi untuk saat ini, aku hanya Gilang. Anak desa. Tukang bengkel. Penolong kecil di ujung jalan yang rusak. Dan mungkin, itu sudah cukup untuk sementara. Hujan masih gerimis saat Aisyah pergi.
Aku berdiri di depan bengkel, memandang jejak ban mobilnya yang mulai menghilang di balik kabut malam. Payungku yang bolong-bolong basah kuyup, tapi aku tidak peduli. Rasanya aneh, seperti baru saja bermimpi. Perempuan itu, Aisyah, begitu berbeda. Caranya bicara, caranya memandang, bahkan caranya mengucapkan terima kasih terasa seperti dari dunia lain. Dunia yang selama ini hanya kulihat di layar HP, lewat video YouTube, atau iklan TV. Dunia di mana orang-orang memakai kemeja rapi, bicara dengan logat Jakarta, dan punya agenda yang disebut rapat penting. Aku kembali ke dalam bengkel, membersihkan tangan dengan minyak tanah, karena sabun mahal. Ayah masih tidur, napasnya berat, seperti biasa. Aku menyalakan lampu tempel, lalu duduk di bangku kayu yang sudah retak. Pikiranku melayang. Aisyah bilang dia harus ke pertemuan penting. Apa itu? Rapat bisnis, konferensi, atau semacam acara mewah dengan orang-orang berdasi? Aku tidak tahu. Tapi yang pasti, mobilnya mobil listrik, bukan tipe yang biasa lewat di desa kami. Bahkan di kota kecamatan sekalipun, mobil listrik masih langka. Aku menghela napas. Tadi, saat ia menawarkan uang, aku langsung menolak. Bukan karena sombong, tapi karena aku merasa tidak pantas. Aku tukang bengkel desa. Dia perempuan kota, pasti punya uang banyak. Kalau aku terima, rasanya seperti minta belas kasihan. Lagi pula, baut yang longgar itu bukan kerja besar, cuma 5 menit. Bayar 100.000, itu bisa buat beli beras sekarung. Tidak adil, tapi di balik penolakanku, ada rasa minder yang dalam. Saat ia keluar dari mobil, aku langsung merasa kecil. Rambutnya rapi, wajahnya bersih, bajunya wangi. Aku, bau oli, keringat, dan debu bengkel. Sandal jepitku bahkan bolong di jempol. Aku tidak malu dengan keadaanku. Aku bangga bisa membantu, tapi aku sadar, aku dan dia dari planet yang berbeda. Esok harinya, pagi-pagi sekali, Bu Rini datang lagi. Gilang, tadi malam ada perempuan cantik naik mobil mewah, katanya kamu yang bantu? Aku mengangguk malu. Wah, katanya dia kasih uang, tapi kamu tolak? Benar-benar anak baik kamu. Aku cuma tersenyum. Tapi dalam hati, aku merasa aneh. Kenapa semua orang langsung tahu? Apakah Aisyah cerita? Atau warga yang melihat beberapa hari berlalu? Hidup kembali normal. Ayah batuk-batuk lagi. Aku bawa ke puskesmas, bayar obat pakai uang tabungan. Motor Pak Karman mogok lagi. Aku servis, ganti oli, bersihkan karburator. Tetangga lain datang minta bantu pasang aki. Aku kerja, aku makan, aku tidur. Seperti biasa. Tapi entah kenapa, aku sering kepikiran Aisyah. Setiap kali lihat mobil mewah lewat, yang jarang sekali, aku langsung menoleh. Mungkin karena penasaran. Apakah dia benar-benar sampai ke tempat tujuannya? Apakah pertemuannya sukses? Apakah dia lupa sudah bertemu dengan seorang tukang bengkel di tengah hujan? Sampai suatu sore, sekitar 2 minggu setelah kejadian itu, HP-ku berdering. HP lama, merek lokal, layarnya retak, nomor asing. Aku ragu, tapi angkat juga. Halo, ini Gilang? Suara perempuan. Familiar. Aku langsung tegang. Iya, Bu. Aisyah. Wah, kamu ingat aku? Aku senang. Suaranya hangat, tidak seperti dulu yang panik. Iya, Bu. Bagaimana mobilnya? Sudah nggak mati lagi? Sempurna. Bahkan teknisi di kantor kaget. Katanya tidak ada kerusakan sama sekali. Aku bilang, ada tukang bengkel desa yang lebih hebat dari kalian. Ia tertawa kecil. Aku ikut tertawa, malu-malu. Lalu, ada jeda. Gilang. Aku menelepon bukan cuma untuk bilang terima kasih. Aku diam, menunggu. Aku ingin kamu pekerjaan. Aku terdiam. Telingaku panas. Pekerjaan? Saya cuma bisa benerin mesin, Bu. Bukan sebagai mekanik, tapi sebagai sopir pribadiku. Aku hampir menjatuhkan HP-ku. Sopir? Aku? Tapi saya nggak punya SIM B. Saya cuma bisa motor. Dan mobil manual biasa. Apalagi mobil listrik? Aku tahu. Tapi aku sudah cek.
Kamu punya SIM A, dan aku butuh orang yang bisa mengemudi, tapi lebih dari itu, aku butuh orang yang bisa kupercaya. Aku bingung. Tapi, kenapa saya? Banyak orang di kota yang lebih berpengalaman. Karena kamu satu-satunya orang yang menolak uang setelah membantiku. Karena kamu jujur. Karena kamu tidak memanfaatkan keadaanku. Di duniaku, Gilang, kejujuran itu langka. Kadang lebih mahal dari emas. Aku terdiam. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Seorang CEO menawariku pekerjaan. Gaji? Besar. Kontrak 1 tahun. Tempat tinggal disediakan. Tapi, apakah aku siap? Saya harus bicara sama ayah dulu, Bu. Tentu. Aku kirim detailnya lewat WA. Pikirkan baik-baik. Tapi tolong, jangan tolak hanya karena merasa tidak sepadan. Kamu lebih dari cukup. Setelah telepon selesai, aku duduk lama di teras. HP-ku bergetar, file PDF masuk. Aku buka. Gaji per bulan, 15 juta. Belum termasuk tunjangan, makan, dan tempat tinggal di apartemen. Angka yang membuatku pusing. Di desa, uang sebanyak itu bisa buat bangun rumah baru. Tapi aku tidak langsung senang. Aku malah takut. Jakarta itu keras. Dunianya Aisyah pasti penuh intrik. Orang-orang yang suka menjilat dan menjatuhkan. Aku hanya anak desa yang bisa benerin karburator dan makan nasi dengan sambal terasi. Apa aku bisa bertahan? Aku cerita ke ayah malam itu. Ia duduk di depan, batuk-batuk, matanya merah. Kamu mau jadi pembantu orang kota? Tanyanya tajam. Aku bukan pembantu ya. Sopir. Dan gajinya besar. Bisa buat beli obat kamu. Bisa buat bangun bengkel yang lebih layak. Ayah menghela napas. Gilang, di kota, orang seperti kita cuma dianggap pekerja, bukan manusia. Mereka akan lihat kamu dari bawah. Mereka akan tertawa di belakang. Kamu pikir kamu bisa dihargai hanya karena kamu bisa benerin mobil? Aku menunduk. Ayah benar. Tapi aku juga merasa ini kesempatan, satu-satunya jalan keluar dari rutinitas ini. Aku ingin buktikan bahwa anak desa bisa punya masa depan. Bukan cuma jadi tukang bengkel, tapi bisa jadi sesuatu yang lebih. Tapi aku janji, ya, kalau nggak cocok, aku pulang. Aku nggak akan lupa asal-usul. Ayah menatapku lama. Lalu, pelan-pelan ia mengangguk. Kalau itu yang kamu mau, aku doakan. Tapi jangan lupa, harga diri lebih penting dari uang. Aku mengangguk. Air mata nyaris keluar. Aku peluk ayah. Badannya kurus, tapi hangat. Beberapa hari kemudian, aku telepon Aisyah. Suaraku gemetar. Saya terima, Bu. Bagus, Gilang. Aku tunggu kamu di Jakarta. Aku kirim tiket bis, ya. Dan jangan khawatir, kamu bukan cuma sopir. Kamu calon mitra. Mitra? Aku tidak mengerti. Tapi aku percaya, ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku yakin. Ini bukan akhir. Ini awal. Aku mulai berkemas. Baju yang kubawa cuma 3 pasang. HP lama. Obeng kecil kesayangan. Foto ibu. Dan surat dari ayah yang ditulis tangan. Jaga hati anakku. Jangan biarkan dunia kota mengubahmu. Saat aku naik bis menuju terminal, warga desa berkumpul. Ada yang bilang, Gilang jadi sopir orang kaya. Ada yang bilang, wah, nanti bisa bawa mobil mewah. Aku hanya tersenyum. Tapi dalam hati aku bertanya, apa aku benar-benar siap? Jakarta terasa seperti monster dari jarak jauh. Gedung tinggi, lampu menyala sepanjang malam, orang-orang berjalan cepat seolah punya dunia sendiri. Aku duduk di kursi bis, memandang keluar. Hujan turun lagi. Tapi kali ini bukan di desa. Di kota. Aku tidak tahu, di balik semua kemewahan itu, akan ada cinta, pengkhianatan, dan ujian yang jauh lebih besar dari sekadar memperbaiki mobil mogok. Aku tidak tahu bahwa Aisyah bukan cuma butuh sopir, ia butuh seseorang yang bisa membuatnya percaya lagi pada manusia. Tapi untuk saat ini, aku hanya Gilang. Anak desa yang berpegang pada obeng dan janji, tetap jujur, tetap rendah hati. Dan mungkin itulah satu-satunya modal yang kubawa ke kota.
Jakarta pertama kali kulihat dari jendela bis malam. Gedung-gedung tinggi menyala seperti bintang buatan, lampu merah kuning hijau berkedip-kedip tanpa henti, dan manusia bergerak seperti semut di trotoar yang sempit. Aku duduk di kursi paling belakang, memeluk tas kecil berisi baju dan obeng kesayanganku. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena ini semua terasa seperti mimpi yang tidak akan pernah kualami. Anak desa seperti aku, masuk ke kota terbesar di Indonesia, bukan sebagai kuli, bukan sebagai tukang ojek, tapi sebagai sopir pribadi seorang CEO. Aku menatap HP-ku. Ada pesan dari Aisyah. Gilang, sampai terminal jam 9 malam. Aku kirim alamat apartemen. Driver kantor akan jemput kamu kalau butuh. Aku balas. Saya naik taksi saja, Bu, nanti saya kabari. Tapi sebenarnya aku tidak tahu cara pesan taksi online. Aku hanya pura-pura tahu. Aku malu mengakuinya. Di desa, kami tidak butuh aplikasi. Cukup panggil Bemo, bayar cash. Tapi di sini, semua serba digital. Orang-orang di sekelilingku menatap layar HP sambil berjalan. Cepat. Aku merasa seperti alien. Saat bis berhenti, aku turun pelan-pelan. Udara kota langsung menyergap. Panas, pengap, bercampur asap knalpot dan bau sampah. Aku mengangkat tas mencari taksi, tapi taksi resmi tidak ada. Hanya calo yang menawarkan murah bang, cepat langsung jalan. Aku ragu. Salah satu calo melihatku, langsung mendekat. Mau kemana, Mas? Jakarta Pusat? Aku bawa murah, 50.000. Aku menolak. Nggak usah, saya cari taksi resmi. Taksi resmi mahal, Mas. Di sini banyak penipu. Mending sama saya aja. Aku mundur, tapi dia terus mengikuti. Aku mulai panik. Di tengah kebingungan, HP-ku berdering. Aisyah. Gilang, kamu sudah sampai? Iya, Bu. Tapi, saya bingung cari taksi. Kamu di terminal mana? Aku kirim orang sekarang juga. 20 menit kemudian, muncul seorang pria muda berjas hitam, membawa papan bertuliskan Gilang Sumbermulyo. Aku mendekat. Ia tersenyum ramah. Mas Gilang, saya Andi, dari tim asisten Bu Aisyah. Mari, mobil sudah siap. Aku mengikutinya. Mobilnya hitam mengilat. Bukan yang sama seperti waktu hujan, tapi model yang lebih besar. Aku duduk di belakang. Merasa aneh. Dulu aku yang memperbaiki mobil, sekarang aku yang diantar seperti orang penting. Perjalanan ke apartemen memakan waktu hampir 1 jam. Jakarta macet. Mobil bergerak pelan, sementara motor menyelap-nyelip seperti ikan di sungai. Aku menatap keluar jendela. Gedung pencakar langit, mal mewah, orang-orang berpakaian rapi. Aku tidak bisa membayangkan hidup di dunia ini. Tapi Aisyah hidup di sini. Setiap hari. Kami tiba di sebuah gedung tinggi, 20 lantai, dengan lobi mewah, lantai marmer, dan satpam berjas rapi. Andi menuntunku ke lantai 15. Ini kamar kamu, Mas. Kamar tamu khusus untuk staf pribadi Bu Aisyah. Fasilitas lengkap, AC, Wi-Fi, kamar mandi dalam, dapur kecil. Aku masuk. Kamar itu lebih besar dari rumahku di desa. Tempat tidur empuk, TV layar datar, lemari kayu, dan jendela besar yang memperlihatkan lampu kota. Aku duduk di kasur, tidak percaya. Ini tempat tinggalku? Andi tersenyum. Iya, Mas. Besok pagi, Bu Aisyah akan bertemu kamu di kantor. Sekarang istirahat dulu. Jam 7 pagi, aku jemput untuk sarapan bersama. Setelah ia pergi, aku berdiri di depan cermin kamar. Mandi. Wajahku kusut, mata lelah. Aku basuh muka. Airnya hangat. Aku menatap diriku. Gilang, apa kamu siap? Apa kamu bisa bertahan di sini? Aku tidak bisa tidur malam itu. Pikiranku melayang. Ayah yang batuk-batuk. Dinda yang diam-diam menangis waktu aku pergi. Dan Aisyah, perempuan yang tiba-tiba memberiku jalan keluar dari kemiskinan. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Mandi dengan sabun wangi yang asing. Pakai kemeja lengan panjang yang kubawa, satu-satunya yang layak. Turun ke lantai dasar. Andi sudah menunggu dengan mobil.
Kami pergi ke sebuah gedung kaca di kawasan Sudirman. Di lobi, aku merasa kecil. Orang-orang berjalan cepat, bicara dalam bahasa Inggris, memegang laptop dan kopi mahal. Aku mengikuti Andi ke lantai 18. Ketika pintu lift terbuka, Aisyah berdiri di depan kantornya. Ia memakai blazer putih, rambut dikuncir rapi, senyum hangat. "Gilang, kamu sudah sampai dengan selamat?" Aku mengangguk, canggung. "Iya, Bu. Terima kasih sudah dijemput." "Sudah, jangan formal terus. Di sini, kamu bisa panggil aku Aisyah, saja. Kita akan bekerja erat." Aku hanya bisa tersenyum kaku. Ia mengajakku ke ruang pertemuan kecil. "Aku mau perkenalkan kamu ke tim inti. Tapi sebelum itu, aku mau kamu tahu, pekerjaan ini bukan cuma soal mengemudi. Aku butuh orang yang bisa kupercaya. Untuk urusan pribadi, dokumen, bahkan ide. Kamu punya pemikiran yang jujur. Itu yang aku cari." Aku terdiam. Tidak menyangka, lalu ia memperkenalkanku ke tim. Budi Santoso, manajer operasional, Rina, asisten HR, dan Dina, kepala pemasaran. Mereka menyambutku dengan senyum, tapi matanya, aku bisa rasakan. Mereka menilai, "Ini sopir? Kok dari desa?" Apa dia bisa baca laporan keuangan? Budi Santoso menjabat tanganku, tapi pelan. "Jadi, kamu yang dulu benerin mobil Bu Aisyah di tengah hujan? Cuma baut longgar?" Aku mengangguk. "Iya, Pak." Ia tertawa kecil. "Wah, untung banget kamu. Kebetulan banget ketemu bos di saat tepat." Aku tahu itu sindiran, tapi aku diam saja. Setelah pertemuan, Aisyah memberiku jadwal. Mulai besok, aku akan menjemput dan mengantarnya ke kantor, rapat, acara, dan kadang ke rumah orang tuanya. Aku juga harus siap standby 24 jam. Tapi yang paling mengejutkan, aku akan ikut dalam rapat strategi mingguan sebagai pengamat luar. "Kenapa saya?" tanyaku saat kami berdua di lift. "Karena kamu melihat dunia dengan cara yang berbeda." "Gilang," katanya. "Orang di sini terlalu sibuk memikirkan untung rugi. Tapi kamu pikirkan manusianya. Aku butuh itu." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Hanya menunduk, menahan rasa haru. Hari-hari berikutnya berlalu cepat. Aku mulai terbiasa. Bangun pagi, antar Aisyah ke kantor, tunggu di lobi, baca buku atau pelajari dasar-dasar mobil listrik dari YouTube. Kadang aku diajak makan siang. Aisyah suka bertanya pendapatku tentang desain kantor, tentang iklan perusahaan, bahkan tentang hubungannya dengan orang tuanya. Ayahku selalu bilang aku harus menikah dengan anak pengusaha. Tapi aku nggak mau. Aku ingin memilih sendiri. Tapi semakin lama, aku merasa sendiri. Aku hanya mendengarkan. Tapi dalam hati, aku mulai merasa aneh. Aisyah, bukan cuma atasan. Ia mulai seperti teman, bahkan lebih. Sampai suatu hari Budi Santoso memanggilku. "Gilang, tolong bawa dokumen ini ke bagian legal, lantai 12. Aku mengambil map, naik lift. Tapi saat pintu terbuka, aku salah kamar. Aku masuk ke ruang arsip yang seharusnya terkunci. Tapi pintunya terbuka. Di dalam aku melihat Budi Santoso sedang bicara dengan seorang pria asing. Suaranya rendah. Kalau kita bisa bocorkan laporan keuangan Aisyah ke media, saham turun. Kita beli murah, ambil alih perusahaan. Dia terlalu naif. Masih percaya sama tukang bengkel desa yang katanya jujur. Padahal, semua orang bisa dibeli. Aku membeku, darahku mendidih. Aisyah sedang dikhianati. Dan aku tahu. Aku diam-diam keluar, kembali ke lantai 18. Jantungku berdebar. Aku harus bicara ke Aisyah. Tapi bagaimana? Aku hanya sopir. Siapa yang akan percaya? Malam. Itu, setelah pulang, aku duduk di kamar, tidak bisa tidur. Aku menatap foto ibuku. Lalu, aku buka HP. Aku cari nama Aisyah di Google. Hasilnya membuatku terkejut. Aisyah Putri, CEO muda terkaya di bawah 30 tahun. Pendiri Green Tech Indonesia. Anak tunggal pengusaha properti terbesar di Jawa. Ada artikel tentang tekanan yang kelas ajapi, tentang bagaimana ia dijatuhkan oleh rekan bisnis.
Tentang bagaimana ia bekerja 18 jam sehari karena takut gagal. Aku terdiam. Selama ini aku pikir ia kuat, tapi ternyata ia rapuh. Seperti aku. Hanya bedanya, ia berjuang di dunia yang jauh lebih kejam. Dan aku mulai mengerti. Aisyah tidak memintaku jadi sopir karena dia butuh pengemudi. Ia memintaku karena dia butuh seseorang yang masih percaya pada kebaikan. Aku menatap langit Jakarta dari jendela. Tidak ada bintang, hanya cahaya kota yang menyilaukan. Tapi di hatiku, sesuatu sudah berubah. Aku bukan cuma sopir. Aku akan jadi pelindungnya. Meski aku cuman anak desa. Karena kejujuran bukan soal pendidikan, tapi soal hati. Hari-hari di Jakarta mulai terasa seperti berjalan di atas tali. Di satu sisi, aku mencoba bertahan, belajar nama jalan, menghafal rute, memahami aturan lalu lintas kota yang tak pernah ada di desa. Di sisi lain, aku harus bertahan dari tatapan orang. Bukan hanya dari rekan kerja seperti Budi Santoso, tapi dari dunia yang seolah tidak pernah mengizinkan anak desa seperti aku masuk. Aku mulai sadar. Di kota ini, penampilan adalah bahasa. Dan aku berbicara dengan dialek yang salah. Kaos oblongku diganti kemeja putih dan celana bahan hitam, tapi cara jalanku, agak lambat, agak kaku, masih terasa asing. Cara bicaraku, logat Jawa Timur yang kental, membuat beberapa orang tersenyum kecil saat aku bicara. Aku tahu mereka tidak bermaksud jahat, tapi tetap sakit. Pagi itu, aku menjemput Aisyah untuk rapat penting di kantor pusat. Ia tampak tegang. Gilang, hari ini rapat dengan investor asing. Harus tepat waktu. Jangan lewatkan jalan tol, ya. Kalau macet, cari jalan alternatif. Aku mengangguk. Iya, Bu Aisyah. Dan, tolong jangan turun dari mobil. Tunggu di lobi. Nanti aku telepon kalau selesai. Aku tahu maksudnya. Aku bukan bagian dari dunia itu. Aku hanya pengemudi. Tidak boleh masuk ruang rapat. Tidak boleh duduk di lounge eksekutif. Cukup menunggu, seperti bayangan. Tapi saat aku parkir di basement gedung pencakar langit, seorang satpam mendekat. Mas, ini area khusus staf. Mobil sopir parkir di luar. Aku menunjukkan kartu akses yang diberikan Aisyah. Ini, saya sopir pribadi Bu Aisyah Putri. Ia melihat kartu, lalu menatapku dari atas ke bawah. Oh, iya, silakan. Tapi jangan lama-lama di lobi. Nanti dikira bukan karyawan. Aku menelan. Ludah. Masuk ke lobi. Dingin oleh AC. Orang-orang berjalan cepat, memakai sepatu mengilat, membawa laptop tipis. Aku duduk di kursi paling ujung, memegang tas kecil. Tidak berani buka HP terlalu besar, takut terlihat murahan. Di tengah keheningan, Budi Santoso lewat. Ia duduk di dekatku, sambil bicara di telepon. Iya, Pak. Saya pastikan dia tidak akan ikut rapat. Cuma sopir. Dari desa. Ngerti apa soal bisnis? Hanya karena dia benerin mobil, langsung dikasih fasilitas istimewa. Aisyah terlalu naif. Aku pura-pura tidak dengar. Tapi setiap kata menusuk. Aku menatap lantai marmer, berusaha tenang. Jangan marah, Gilang. Ini bukan tempatmu melawan. Ini tempatmu bertahan. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Lift di ujung lobi tiba-tiba macet. Alarm berbunyi. Beberapa orang terjebak di dalam. Security panik. Teknisi gedung datang, tapi tidak bisa langsung membuka. Sistem listrik error. Harus tunggu tim pusat datang dari luar kota. Teriak seorang teknisi. Di dalam lift, suara teriakan. Ada ibu hamil di sini, tolong cepat. Aku berdiri. Tanpa pikir panjang aku mendekat. Saya bisa bantu. Semua menatapku. Budi Santoso tertawa kecil. Kamu, tukang bengkel? Lift ini sistem digital, bukan karburator. Aku tidak peduli. Aku lihat panel kontrol, kabel terpotong, sambungan rusak karena panas, sistem cadangan mati. Tapi aku tahu, ini bukan masalah besar. Cuma perlu bypass sementara. Aku minta obeng. Kecil dari tas. Buka panelnya, kataku. Security ragu, tapi karena darurat, ia buka. Dengan cepat, aku sambungkan kabel cadangan, bypass sensor utama, dan restart sistem manual. 5 menit kemudian, lift bergerak. Pintu terbuka.
Orang-orang keluar, termasuk seorang wanita hamil yang langsung duduk lemas. Suasana berubah. Semua menatapku. Beberapa bertepuk tangan. "Siapa kamu?" tanya seorang eksekutif. "Aku, sopir?" Bu Aisyah, jawabku pelan. Wanita hamil itu memelukku. "Terima kasih, Mas. Kamu menyelamatkan kami." Budi Santoso diam, wajahnya merah. Ia pergi tanpa bicara. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di kantor mulai berubah. Pegawai yang dulu menghindar, kini menyapaku. "Mas Gilang, mau kopi? Ini dari kantin." Ada yang bilang, "Wah, kamu pahlawan lift, ya?" Aku hanya tersenyum malu. Tapi dalam hati, aku lega. Setidaknya mereka mulai melihatku sebagai manusia. Tapi tidak semua berubah. Suatu sore Aisyah memintaku mengantarnya ke rumah orang tuanya di Pondok Indah. Mobil melaju pelan karena hujan deras. Ia tampak gelisah. "Gilang, nanti kalau ketemu, orang tuaku jangan bicara banyak. Cukup antar aku lalu tunggu di mobil." Aku mengangguk. "Tapi aku tahu, ini bukan soal sopir. Ini soal kelas." Saat tiba, rumahnya besar. Pagar besi, taman luas, satpam berpakaian rapi. Aisyah turun masuk. Aku duduk di mobil menunggu. Hujan mengguyur. Aku menatap jam. 1 jam. 2 jam. Tidak ada kabar. Tiba-tiba, pintu mobil sebelah kanan, terbuka. Seorang pria parubaya, wajah tegas, masuk. Ayah Aisyah. "Kamu sopir Aisyah?" tanyanya dingin. "Iya, Pak. Kamu dari mana?" "Desa Sumbermulyo, Pak." "Berapa gaji kamu?" 15 juta, Pak. "Belum tunjangan." Ia tertawa. Kecil. "Hanya sopir, dapat gaji seperti manajer?" Anakku terlalu baik. Atau terlalu polos. Aku diam. Tidak bisa melawan. "Dengar, Gilang," lanjutnya. Suaranya tajam. "Aku tahu kamu bantu dia waktu hujan. Tapi jangan kira itu cukup untuk masuk ke dunia kami." Aisyah punya calon suami dari keluarga pengusaha. Mereka sudah janji, jangan mimpi lebih dari posisimu. Aku menatap lurus ke depan. Jantung berdebar. Tapi aku tidak menangis. Aku hanya berkata pelan, "Saya tidak punya mimpi, Pak. Saya hanya ingin jujur pada pekerjaan saya." Ia menatapku lama, lalu keluar dari mobil tanpa kata. Beberapa menit kemudian Aisyah keluar. Wajahnya merah, seperti habis menangis. Ia langsung masuk mobil. "Pulang, Gilang. Sekarang." Aku menghidupkan mesin, memutar balik. Hujan masih turun. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba berkata, "Ayah tadi bicara apa ke kamu?" Aku ragu, tapi aku jujur. Dia bilang, "Saya jangan mimpi lebih dari posisi saya." Aisyah menunduk. Lama. Lalu, pelan-pelan, air mata mengalir. "Maaf, Gilang. Aku tidak tahu dia akan seperti itu." Aku benci diperlakukan seperti barang yang harus dikawinkan demi bisnis. Aku tidak tahu harus bicara apa. Tapi aku berkata, "Bu Aisyah, saya juga punya harga diri. Tapi saya percaya, kebaikan bukan soal darah atau uang, tapi soal pilihan. Dan saya memilih untuk tetap jujur, meski dihina." Ia menatapku, matanya basah. "Gilang, kamu lebih kuat dari yang aku kira." Malam itu, aku kembali ke apartemen dengan perasaan campur aduk. Aku diselamatkan oleh kemampuanku, dihina karena asalku, tapi dihargai oleh satu orang yang mulai kurasakan lebih dari sekadar atasan. Aku duduk di teras kamar, menatap kota. Lampu-lampu menyala, tapi hatiku gelap. Aku ingat ayah. "Jaga harga diri." Aku ingat Dinda. "Kamu pasti kembali, kan?" Aku ingat Aisyah. "Aku butuh kamu. Aku bukan CEO. Bukan pengusaha. Bukan anak kota. Tapi aku Gilang. Anak desa yang bisa memperbaiki mesin, membuka pintu lift, dan mungkin suatu hari membuka hati seseorang yang terkunci dalam emas dan kesepian. Dan untuk sekarang, itu cukup. Aku akan bertahan. Bukan untuk uang, tapi untuk kebenaran." Minggu-minggu berikutnya terasa seperti naik turun di antara dua dunia. Di satu sisi, aku mulai sedikit diterima di kantor. Beberapa pegawai bahkan mulai memanggilku Mas Gilang dengan nada hormat, bukan sekadar sopir baru. Ada yang minta tolong perbaiki laptop yang rusak,
kabel charger lepas. Aku bantu sambung ulang dan mereka kaget. Loh, kamu bisa urus elektronik juga? Aku cuma ketawa. Kalau mesin bisa, kenapa nggak kabel kecil? Tapi di sisi lain, setiap kali aku melihat Aisyah, hatiku berdesir aneh. Bukan rasa takut, bukan rasa kagum, tapi sesuatu yang lebih dalam. Seperti ikatan. Karena aku bukan cuma melihatnya sebagai atasan. Aku melihatnya sebagai manusia yang lelah, yang terjebak antara impian dan tekanan, antara cinta dan kewajiban. Aku mulai menyadari hal-hal kecil tentangnya. Ia tidak suka kopi pahit, selalu tambah 2 sendok gula. Ia suka mendengarkan musik, lawas. Dulu ia kirimkan playlist ke HP-ku, Ebiet GAD Krisye Iwan Fals. Saat macet ia sering menatap jendela, seperti sedang berbicara dengan bayangannya sendiri. Kadang, ia menangis diam-diam. Aku pura-pura tidak lihat, tapi aku tahu. Suatu sore, setelah rapat panjang, hujan deras. Kami terjebak macet di Jalan Sudirman. Aisyah duduk di kursi belakang, memandang luar, lama sekali. Lalu, tanpa menoleh, ia berkata, "Giwa Iglang, kamu pernah merasa seperti tidak punya tempat?" Aku menatap spion. "Iya, Bu, setiap hari di kota ini." Ia tersenyum kecil. "Bukan maksudku begitu. Maksudku, dimanapun kamu berada, kamu merasa tidak sepenuhnya diterima. Seperti kamu harus terus membuktikan diri, meski sudah melakukan yang terbaik." Aku mengangguk. Saya tahu perasaan itu. Di desa, saya dianggap terlalu kota. Di sini, saya dianggap terlalu desa. Ia menatapku lewat spion. Tapi kamu tetap kamu, tidak berubah. Itu yang membuatku tenang. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku membuatnya tenang. Bukan karena aku kaya, bukan karena aku pinter, tapi karena aku. Sejak hari itu, kami mulai lebih sering bicara. Bukan soal kerjaan, tapi soal hidup. Ia bercerita tentang masa kecilnya, dibesarkan oleh pengasuh karena orang tua sibuk. Tentang tekanan kuliah di luar negeri, tentang bagaimana ia harus membuktikan diri lebih dari saudara sepupu yang laki-laki. Tentang bagaimana ia membangun Green Tech dari nol, ditinggal rekan bisnis, dijatuhkan media. Orang lihat aku sebagai CEO muda sukses. Tapi mereka nggak tahu, tiap malam aku nangis. Tiap pagi aku berdoa supaya hari ini nggak ada yang jatuhkan aku. Aku hanya mendengarkan. Tapi dalam hati, aku ingin bilang, kamu nggak sendiri. Lama-lama, aku mulai merasa dekat, terlalu dekat. Aku mulai perhatikan senyumnya, caranya menghela napas saat lelah, bahkan caranya memutar botol air mineral. Aku mulai menunggu waktu antar jemput bukan karena tugas, tapi karena ingin melihatnya. Dan itu bahaya. Suatu malam, setelah mengantarnya pulang, ia tiba-tiba berkata, "Gilang, kamu mau masuk ke kantor minggu depan? Ada rapat strategi besar. Aku ingin kamu hadir." Aku terkejut. "Saya? Tapi saya bukan tim manajemen." "Kamu lebih dari itu. Kamu punya pandangan yang jujur. Dan aku butuh itu." Di ruang rapat, semua orang bicara untuk menyenangkan aku. Tapi kamu akan bicara apa adanya. Aku tidak bisa menolak, tapi aku juga tidak bisa menerima dengan ringan. Ini bukan cuma soal hadir, ini soal pengakuan. Dan aku tahu Budi Santoso tidak akan diam. Minggu berikutnya, aku datang dengan kemeja rapi, rambut disisir. Masuk ke ruang rapat utama. Semua mata menatap. Beberapa terlihat heran. Budi Santoso langsung menyindir. "Oh, sopir juga hadir? Jangan-jangan nanti diminta bawa kopi?" Aisyah langsung tegas. "Budi, Gilang hadir sebagai pengamat strategi. Pendapatnya penting. Dan tolong, jangan remehkan orang karena posisinya." Suasana membeku. Budi diam. Aku duduk di pojok, jantung berdebar, rapat berjalan. Mereka bahas rencana ekspansi ke desa, program mobil listrik murah untuk pedesaan. Tapi dari cara mereka bicara, desa itu seperti planet asing. Target pasar rendah, tapi potensi branding tinggi. Desa butuh edukasi teknologi. Kita bisa jual dengan subsidi, tapi branding harus tetap eksklusif. Aku tidak tahan. "Maaf, Bu Aisyah, saya boleh bicara?" Semua menoleh.
Budi Santoso nyengir. Aisyah mengangguk. Silakan Gilang, aku bangkit pelan. Desa bukan pasar rendah. Desa itu tempat orang hidup. Mereka butuh mobil listrik bukan karena gaya, tapi karena BBM mahal dan jalan rusak. Mereka butuh yang tahan banting, mudah diperbaiki, dan bisa dikreasikan sendiri. Kalau mobilnya terlalu canggih, malah jadi beban. Di desa, kalau rusak, harus bisa diperbaiki dengan obeng dan kunci pas. Bukan harus kirim ke kota. Ruangan hening. Aisyah menatapku. Matanya bersinar. Lanjutkan, katanya pelan. Dan jangan sebut mereka butuh edukasi. Mereka pintar. Cuma beda caranya. Saya tahu karena saya dari sana. Kalau mau masuk desa, jangan bawa ambisi, bawa rasa hormat. Tidak ada yang bicara. Sampai Aisyah bertepuk tangan, pelan, lalu semakin kencang. Beberapa ikut, bahkan Rina dari HR Budi Santoso mencatat sesuatu, wajahnya datar. Tapi aku tahu, ia kesal. Setelah rapat, Aisyah menepuk bahuku. Gilang, kamu luar biasa. Itu yang aku butuhkan. Aku hanya tersenyum. Tapi malam itu, di kamar, aku tidak bisa tidur. Bukan karena bangga, tapi karena aku merasa semakin dekat dengannya. Dan itu menakutkan. Karena semakin dekat, semakin besar rasa yang tumbuh. Aku mulai menyadari, aku jatuh cinta pada Aisyah. Tapi, bagaimana mungkin? Aku anak desa, lulusan SMK, bapaknya tukang bengkel. Ia CEO, lulusan luar negeri, hartanya miliaran. Aku bahkan tidak berani bermimpi. Aku telepon ayah, suaranya parau. Kamu baik-baik saja di sana? Iya ya, gajinya lancar. Aku sudah kirim uang buat obat. Syukur. Tapi hati-hati Gil. Di kota, banyak yang manis di luar, pahit di dalam. Jangan biarkan cinta butakan kamu. Aku terdiam. Cinta. Ayah seolah tahu. Beberapa hari kemudian, Aisyah mengajakku makan malam, bukan di restoran mewah, tapi di warung tenda pinggir jalan. Ia pakai jaket jeans, rambut dikuncir kuda. Aku pengen makan nasi goreng buatan tangan, bukan chef bintang 5. Kami duduk di bangku plastik. Hujan rintik-rintik. Ia tertawa saat kecap tumpah. Ini yang paling santai sejak lama. Kami bicara panjang tentang mimpi. Ia ingin bangun sekolah teknik di desa. Aku ingin buka bengkel pelatihan. Kenapa nggak bareng? Tanyanya tiba-tiba. Aku menatapnya. Maksudnya? Kenapa kita nggak bangun bersama? Aku modal, kamu teknis. Nama bengkelnya? Bengkel Masa Depan. Aku tertawa. Tapi hatiku bergetar. Kami pulang larut malam. Di mobil, ia tidur. Kepalanya bersandar di jok, wajahnya tenang. Aku menatapnya lewat spion. Ingin sekali aku ulurkan tangan, usap rambutnya. Tapi aku diam. Karena aku tahu, aku mencintainya. Tapi aku juga tahu, cinta ini mungkin tidak boleh ada. Karena di dunia ini, tidak semua yang benar bisa terjadi. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku berharap, mungkin, hanya mungkin, dua dunia yang berbeda bisa bertemu. Di antara mesin yang rusak, hujan yang turun, dan hati yang mulai berdetak bersama. Aku mulai terbiasa dengan kehadiran Aisyah dalam hidupku. Bukan hanya sebagai atasan, tapi sebagai seseorang yang membuat pagiku lebih bersemangat. Setiap kali aku menjemputnya di apartemen, ia sudah menunggu dengan senyum kecil dan secangkir kopi yang selalu kusiapkan sebelumnya. Kamu tahu aku suka gula 2 sendok ya? Katanya suatu pagi. Aku cuma mengangguk, malu. Tapi dalam hati, aku tersenyum. Aku memang memperhatikannya, lebih dari yang seharusnya. Kami mulai punya rutinitas kecil. Pagi, aku antar dia ke kantor. Siang, kadang aku bantu tim teknis perbaiki mobil kantor yang mogok. Dan perlahan, mereka mulai memanggilku Mas Gilang tanpa nada sinis. Sore, aku tunggu dia pulang. Lalu kami sering terjebak macet. Di saat-saat itulah kami bicara paling jujur. Tentang mimpi, tentang rasa takut, tentang masa lalu yang menyakitkan. Suatu hari, ia bertanya, Gilang, kalau kamu bisa ubah satu hal di hidupmu, apa yang akan kamu ubah? Aku diam sebentar.
lalu berkata, "Aku nggak akan ubah asalku. Tapi, aku ingin ibuku masih hidup. Dan aku ingin ayah nggak sakit-sakit terus." Ia menatapku lewat spion. "Kamu, luar biasa. Kamu punya luka, tapi kamu tetap baik." Aku menunduk. "Orang desa diajari bertahan, Bu. Bukan menyerah." Ia tersenyum. Tapi matanya berkaca-kaca. Hubungan kami semakin dekat. Tidak secara fisik, tidak ada sentuhan, tapi ada getaran. Di antara kalimat yang terputus, di antara tatapan yang terlalu lama, di antara diam yang terasa hangat. Aku tahu ia merasakan sesuatu, tapi aku juga tahu, dunianya terlalu besar untukku. Dan kemudian badai datang. Suatu pagi, Aisyah datang dengan wajah tegang. "Gilang, hari ini aku harus ke rumah orang." "Tuaku, ayah mau perkenalkan aku ke calon suami pilihannya." Aku mencengkeram setir. "Oh, iya Bu, tapi aku nggak mau. Aku sudah bilang berkali-kali, aku ingin memilih sendiri." "Lalu kenapa kamu tetap pergi?" "Karena kalau enggak, mereka akan hentikan pendanaan untuk Green Tech." "Aku butuh mereka untuk sekarang." "Aku mengerti. Uang selalu jadi rantai." Kami tiba di rumah mewah itu. Sama seperti terakhir kali. Pagar tinggi, satpam ketat, suasana dingin. Aku parkir di luar, seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak langsung menunggu di mobil. Aku duduk di bangku taman depan, memandang langit. Hujan akan turun. Aku bisa merasakannya. Beberapa jam berlalu. Tiba-tiba, pintu utama terbuka. Aisyah keluar, wajahnya basah. Bukan karena hujan, ia menangis. Ia berjalan cepat ke arahku. Aku langsung bangkit. "Gilang, tolong, bawa aku pergi dari sini." Aku tidak tanya apa-apa. Aku langsung menyalakan mesin memutar balik. Di tengah perjalanan ia menangis terseduh. Mereka bahas hidupku seperti transaksi. Anak pengusaha A, aset keluarga stabil, cocok untuk merger. Aku bukan saham, Gilang. Aku manusia. Aku tetap fokus menyetir. Tapi dadaku sesak. Mereka bilang kamu hanya sopir. Bahkan tidak. Pantas jadi teman dekatku. Apalagi lebih dari itu. Aku menelan ludah. Lebih dari itu. Apakah ia juga merasakannya? Aku bilang ke ayah. Aku lebih percaya pada Gilang daripada pada semua manajer di perusahaanku. Dan tahu apa jawabnya? "Kalau kamu terus seperti ini, kamu akan hancurkan warisan keluarga." Aisyah menatapku. "Aku nggak peduli, Gilang. Aku nggak mau hidup seperti boneka." Aku menepi di pinggir jalan. Hujan mulai turun. Aku menoleh ke belakang. "Bu Aisyah, kamu nenggak sendiri. Saya akan selalu ada, selama kamu butuh." Ia menatapku lama. Lalu, pelan-pelan, ia tersenyum. "Kenapa kamu selalu tahu kata-kata yang tepat?" Kami kembali ke kota. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Karena aku tahu, perasaanku tidak bisa kusembunyikan lagi. Aisyah bukan sekadar atasan. Ia bukan sekadar teman. Ia sesuatu yang lebih. Tapi aku juga tahu, cinta antara anak desa dan CEO bukan cerita yang mudah. Ini bukan sinetron. Ini hidup. Dan hidup tidak selalu berakhir indah. Beberapa hari kemudian Budi Santoso mulai bergerak. Ia menyebarkan gosip di kantor. Gilang bukan cuma sopir. Katanya dia punya hubungan khusus dengan Bu Aisyah. Makanya dapat fasilitas istimewa. Aku tahu dari Rina, asisten HR, yang diam-diam memberitahu. "Mas Gilang, hati-hati." Banyak yang mulai curiga. Dan Budi, dia punya rencana. Aku tidak peduli. Tapi Aisyah mulai merasa tertekan. Ia dipanggil Dewan Direksi. Ada keluhan tentang konflik kepentingan. Haruskah sopir pribadi hadir di rapat strategis? Aisyah membela. Gilang memberi masukan yang berharga. Ia bukan hanya sopir, tapi tekanan terus datang. Lalu suatu malam, HP-ku berdering. Nomor desa aku angkat. Suara Ibu Karman, tetangga. "Gilang, ayahmu sakit parah. Sudah dibawa ke puskesmas. Dokter bilang paru-parunya parah. Harus ke rumah sakit kota. Tapi biayanya besar. Dunia serasa runtuh."
Aku langsung telepon ayah. Suaranya lemah. Gilang, jangan pulang. Aku nggak mau kamu tinggalkan mimpi kamu. Ayah, aku harus pulang. Sekarang, aku datang ke apartemen Aisyah malam itu. Hujan deras. Aku mengetuk pintunya, basah kuyup. Ia membuka. Gilang, ada apa? Ayahku sakit, Bu. Aku harus pulang ke desa. Mungkin lama. Ia terdiam, matanya langsung berkaca-kaca. Tapi, kamu baru mulai. Kami butuh kamu di sini. Aku juga butuh ayahku, Bu. Maaf, aku harus pergi. Ia menatapku lama. Lalu, pelan-pelan, ia berkata, bawa uang ini. Ia memberiku amplop tebal, aku menolak. Nggak bisa, Bu. Ini gajiku belum sebulan. Ini bukan gaji. Ini pinjaman. Dari saya pribadi. Jangan tolak, Gilang. Ayahmu lebih penting dari harga diri. Aku menatap amplop itu. Air mataku jatuh. Terima kasih, Bu Aisyah. Aku pulang ke desa keesokan harinya. Tidak pamit ke siapapun. Tidak ke Budi, tidak ke Tim. Hanya ke Aisyah. Ia mengantarku ke terminal. Di mobil, kami tidak banyak bicara. Tapi di saat aku turun, ia tiba-tiba berkata, Gilang, janji kamu akan kembali? Aku menatapnya. Hujan turun pelan. Aku janji, kalau ayah sudah sembuh. Ia mengangguk, matanya basah. Kalau kamu nggak kembali, aku yang akan datang ke desa. Aku tersenyum, tapi hatiku hancur. Di desa, aku langsung bawa ayah ke rumah sakit kota. Biayanya besar, tapi dengan uang dari Aisyah, operasi bisa dilakukan. Selama seminggu, aku tidak tidur. Menjaga ayah, membayar obat, berdoa. Warga desa datang membantu, membawakan makanan, menggalang dana kecil-kecilan. Suatu malam ayah membuka mata. Kamu pulang? Demi aku? Aku mengangguk. Iya ya. Ia menggenggam tanganku. Kamu anak baik, tapi jangan biarkan cinta membuatmu lupa mimpi. Aku terdiam. Cinta, apakah ia tahu? Beberapa hari kemudian, aku duduk di teras rumah sakit, menatap bulan. HP-ku bergetar. Pesan dari Aisyah. Rapat tadi, aku umumkan rencana bengkel masa depan di desa. Lokasi pertama, Sumber Mulyo. Tim akan datang minggu depan untuk survei. Aku harap kamu sudah di sana. Aku menatap pesan itu, lama. Lalu air mata mengalir. Aisyah tidak hanya memberiku uang, ia memberiku harapan dan mungkin peluang untuk mencintai tanpa rasa malu. Tapi aku masih di sini, di antara ayah yang sakit, desa yang sederhana, dan hati yang terjebak di antara dua dunia. Aku belum siap kembali, tapi aku tahu, suatu hari aku harus memilih. Bukan antara desa atau kota, tapi antara harga diri dan cinta. Dan aku belum tahu mana yang lebih penting. Ayah mulai membaik. Dokter bilang paru-parunya masih lemah, tapi setidaknya tidak lagi dalam bahaya. Ia bisa bernapas tanpa bantuan oksigen. Setiap pagi ia duduk di teras, menatap sawah yang menghijau, sambil minum teh pahit kesukaannya. Aku duduk di sampingnya, membersihkan obeng-obeng bekas, merapikan bengkel kecil yang selama ini jadi tempat kami mencari nafkah. Tapi hatiku tidak tenang. Jakarta terasa jauh, tapi Aisyah tidak pernah benar-benar pergi. Setiap kali HP-ku berdering, jantungku berdebar, apakah itu dia? Setiap kali melihat mobil mewah lewat, aku langsung menoleh. Dan setiap malam, aku membaca pesannya berulang kali. Rapat tadi, aku umumkan rencana bengkel masa depan di desa. Lokasi pertama, Sumber Mulyo. Tim akan datang minggu depan untuk survei. Aku harap kamu sudah di sana. Pesan itu bukan sekadar kabar kerja. Itu seperti surat cinta yang disamarkan sebagai instruksi bisnis. Dia masih membutuhkanku, tapi aku belum siap kembali. Desa mulai terasa seperti pelarian. Bukan rumah. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Mimpi tentang Aisyah terus datang. Ia berdiri di tengah hujan, memanggil namaku. Tapi aku tidak bisa bergerak. Atau aku berdiri di depan gerbang rumahnya, tapi pagar tidak pernah terbuka. Aku terbangun, dengan dada sesak, berkeringat, merasa kehilangan sesuatu yang bahkan belum pernah benar-benar kumiliki. Warga desa mulai tahu aku pernah kerja di Jakarta. Wah, Gilang jadi sopir orang kaya. Nanti bawa mobil buat warga.
Aku hanya tersenyum. Tapi Dinda, teman masa kecilku, tetangga sebelah, gadis yang diam-diam mencintaiku sejak SMP, ia melihat lebih dalam. Kamu nggak bahagia, Gilang? Katanya suatu sore, saat aku duduk sendiri di bawah pohon jambu, aku menatapnya. Kenapa kamu bilang gitu? Karena matamu kosong. Dulu, kamu semangat. Sekarang, kamu seperti orang yang pulang, tapi hatinya tertinggal. Aku tidak bisa membantah. Dinda duduk di sampingku. Aku tahu kamu pergi bukan cuma buat uang, tapi buat dia ya. Aku diam. Lama. Lalu mengangguk pelan. Dia CEO kan? Kaya. Cantik. Dunianya jauh dari sini. Iya, dan kamu mencintainya. Aku menunduk. Aku nggak seharusnya. Tapi, iya, aku mencintainya. Dinda menarik napas. Tapi ia tidak marah, tidak menangis. Ia hanya berkata, cinta itu bukan soal sepadan, atau enggak, tapi soal keberanian. Apakah kamu berani memilih dia, meski dunia menentang? Aku menatapnya. Dinda selalu lebih bijak dari yang kusangka. Beberapa hari kemudian, tim dari Green Tech datang ke desa. Mereka pakai rompi biru, membawa peta, drone, dan alat ukur. Kepalanya seorang perempuan muda bernama Lintang, manajer proyek. Mas Gilang? Kami dari tim Bu Aisyah. Kami mau survei lokasi untuk bengkel masa depan. Aku mengangguk. Silakan, saya bantu. Kami keliling desa. Aku tunjukkan titik strategis. Dekat jalan utama, dekat pasar, dekat balai desa. Kami bicara soal listrik, air bersih, akses internet. Lintang mencatat semua. Bu Aisyah bilang, kamu yang akan jadi kepala pelatih di sini, katanya tiba-tiba. Aku terkejut. Saya? Tapi saya belum kembali ke Jakarta? Dia bilang, kamu pasti kembali. Dan dia percaya kamu bisa memimpin pelatihan teknik otomotif untuk pemuda desa. Aku terdiam. Dia percaya padaku. Bukan sebagai sopir, tapi sebagai pemimpin. Malam. Itu, aku duduk di bengkel. Ayah sudah tidur. Aku menatap foto ibu, lalu foto kecil dari HP, Aisyah dan aku di depan mobil, saat pertama kali ia datang ke desa untuk rapat kecil. Foto yang tidak pernah kusimpan di galeri utama, tapi di folder tersembunyi, yang harus dilupakan. Tapi, sekarang aku tidak ingin melupakannya. Aku mulai sadar. Aku bukan hanya pulang untuk ayah, aku pulang untuk menyembuhkan diri. Untuk memahami siapa aku sebenarnya. Anak desa yang bisa memperbaiki mesin, ya, tapi juga manusia yang bisa dicintai, yang bisa memberi arti, yang bisa membawa perubahan. Aku tidak perlu menjadi orang kota untuk dihargai, tapi aku juga tidak perlu menolak dunia luar untuk tetap setia. Pada asal aku mulai merancang sesuatu. Di kertas bekas, aku gambar denah bengkel impian, ruang pelatihan, bengkel praktik, toko suku cadang, bahkan pojok baca untuk anak-anak. Aku tulis kurikulum sederhana, dasar mesin, perawatan kendaraan, keselamatan kerja, bahkan dasar-dasar bisnis. Aku ingin anak-anak desa seperti aku punya jalan, bukan harus pergi ke kota, tapi bisa maju dari sini. Kemudian, suatu pagi, HP-ku berdering. Nomor, Jakarta Aisyah, aku menarik napas lalu angkat. Gilang, ayahmu sudah membaik? Iya Bu, sudah bisa jalan sendiri. Syukurlah, aku kangen kamu, aku membeku, kangen. Kata yang tidak pernah kuduga keluar dari mulutnya. Tim sudah survei, semua bagus. Tapi, aku butuh kamu di sini. Untuk finalisasi program. Dan, untuk melihatmu. Aku menatap sawah di depan mata. Ayam berlarian, anak-anak bermain layangan. Aku belum siap, Bu. Kenapa? Apa aku salah? Apa aku terlalu cepat? Enggak, Bu. Cuman, aku masih mencari jawaban. Untuk diriku. Untuk kita. Hening. Lalu suaranya pelan. Aku ngerti. Tapi tolong, jangan lama-lama. Aku butuh kamu. Bukan cuma untuk proyek, tapi untuk aku. Aku menutup mata. Saya juga butuh kamu, Bu Aisyah. Lebih dari yang kamu kira.
Kami tidak bicara lama. Tapi setelah telepon selesai, aku merasa lega. Seperti beban yang selama ini kutahan mulai berkurang. Beberapa hari kemudian, aku ajak ayah ke bengkel. Yah, aku mau buka pelatihan otomotif di sini. Gratis. Untuk anak-anak muda desa. Ayah menatapku, lama, lalu tersenyum. Jadi, kamu nggak balik ke Jakarta? Aku akan balik. Tapi bukan sebagai sopir, tapi sebagai mitra. Bu Aisyah, dia percaya aku bisa bantu bangun sesuatu yang besar. Ayah menghela napas. Dulu, aku takut kamu akan lupa desa. Tapi sekarang, aku lihat kamu malah bawa desa ke masa depan. Ia memegang bahuku. Kalau kamu pergi lagi, pergilah dengan kepala tegak. Jangan jadi tukang yang diatur. Jadi pemimpin yang dihormati. Aku mengangguk. Air mata mengalir. Minggu berikutnya, aku mulai mengajar. Anak-anak muda datang. Ada yang lulusan SMP, ada yang putus sekolah. Aku ajarkan dasar mesin, cara baca buku servis, pentingnya kejujuran dalam kerja. Mereka antusias. Ada yang bilang, Mas Gilang, nanti kalau saya bisa, saya mau buka bengkel juga. Aku tersenyum. Ini yang seharusnya. Bukan aku yang naik mobil, mewah. Tapi anak-anak desa yang punya mimpi besar. Lalu, suatu sore, saat aku sedang mengajar, sebuah mobil mewah masuk ke desa. Pelan. Menyusuri jalan berlubang. Semua warga menoleh, mobil itu berhenti di depan bengkel, pintu terbuka, dan keluarlah Aisyah. Ia tidak pakai blazer mewah, ia pakai kaos putih, celana jeans, sepatu kets, rambutnya dikuncir rapi. Ia menatapku, senyumnya lembut. Maaf datang tanpa kabar. Tapi, aku janji akan datang, dan aku datang. Aku berdiri. Jantungku berdebar kencang. Anak-anak terdiam. Bu Aisyah, kenapa kamu di sini? Karena aku ingin lihat bengkel masa depan. Dan, karena aku ingin lihat kamu. Dalam duniamu, ia mendekat, menatap para murid. Kalian semua akan jadi mekanik hebat, dan kalian tahu siapa gurunya. Orang yang paling jujur yang pernah aku temui. Aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya menatapnya. Di tengah debu bengkel, di antara mesin-mesin tua, di bawah langit desa yang luas. Aku tahu satu hal. Aku tidak perlu memilih antara desa dan kota. Aku tidak perlu memilih antara harga diri dan cinta. Karena cinta yang sejati bukan mengubah siapa kamu, tapi membantumu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan mungkin, Aisyah, bukan hanya jatuh cinta padaku, tapi jatuh cinta pada manusia yang aku perjuangkan menjadi. Aisyah berdiri di depan bengkel, dengan kaos putih yang kontras dengan debu tanah desa. Rambutnya berkibar pelan diterpa angin sore. Ia bukan lagi CEO dalam balutan jas yang sibuk di ruang rapat. Ia seperti tamu yang datang dengan hati terbuka. Anak-anak muridku masih terdiam, mulut ternganga. Beberapa mengenali wajahnya dari TV. Itu, Bu Aisyah dari Green Tech, kan? Bisik salah satu anak. Aku hanya mengangguk, masih belum bisa mempercayai matanya. Maaf datang tiba-tiba, katanya lagi. Suaranya tenang tapi tegas. Aku ingin lihat langsung tempat yang kamu impikan. Aku menunjuk ke arah bengkel kecil yang penuh peralatan bekas. Ini dia, bengkel masa depan versi sementara. Ia tersenyum. Sempurna. Karena masa depan selalu dimulai dari tempat yang sederhana. Ia masuk, melihat-lihat, menyentuh obeng yang tersusun rapi, membaca papan tulis yang kutulis dengan kapur. Mesin rusak? Bukan akhir, cuma butuh tangan yang sabar. Ia membaca pelan, lalu menoleh ke aku. Kalimatmu selalu menyentuh, Gilang. Aku hanya bisa tertawa kecil. Tapi dalam hati, dadaku sesak. Ia datang. Ia benar-benar datang. Bukan karena bisnis, tapi karena aku. Ia mengajakku duduk di teras bengkel, tempat biasa aku istirahat sambil minum kopi hitam dari termos. Aku sudah bicara dengan Dewan Direksi, katanya. Aku umumkan bahwa bengkel masa depan bukan cuma CSR. Ini bagian dari visi jangka panjang Green Tech. Kami akan bangun pusat pelatihan teknik di 5 desa. Dan kamu akan jadi direktur teknisnya. Aku terdiam. Direktur? Tapi saya bahkan enggak lulus kuliah. Kamu punya sesuatu yang lebih penting dari ijazah.
katanya tajam. Pengalaman, hati, dan kejujuran. Itu yang membuat orang percaya. Dan itu yang membuat proyek ini bisa hidup. Aku menatapnya. Matanya bersinar, bukan seperti mata bos yang memberi perintah, tapi seperti seseorang yang sedang berbagi mimpi. Tapi, aku harus tinggal di Jakarta? Tanyaku pelan. Nggak harus, tapi kamu harus bolak-balik. Rapat, pelatihan tim, pengawasan, proyek. Tapi, aku ingin kamu yang pimpin di lapangan. Kamu yang ajarkan nilai-nilai itu. Aku menunduk. Ayah sudah tidur di rumah. Dinda baru saja memberiku tahu bahwa ia akan menikah bulan depan dengan teman lamanya dari kota. Aku senang untuknya, tapi ada rasa sesak yang tak bisa kujelaskan, seperti pintu masa lalu yang tertutup perlahan. Kamu mau balik ke Jakarta? Tanyanya. Aku menarik napas. Aku nggak tahu. Aku takut. Apa yang kamu takutkan? Dunia kamu. Orang-orang yang merendahkanku. Tekanan. Dan perasaanku ke kamu. Karena aku tahu, kalau aku balik, aku nggak bisa pura-pura lagi. Aku mencintaimu, Bu Aisyah, dan itu menakutkan. Ia terdiam. Lama. Angin berhembus, membawa suara kodok dari sawah. Lalu, pelan-pelan, ia berkata, aku juga takut, Gilang, tapi bukan karena cinta. Aku takut kehilangan kamu. Aku takut kamu memilih desa, dan aku nggak bisa ikut. Aku takut kamu melihatku sebagai orang kota yang cuma main-main. Tapi yang paling aku takutkan adalah kamu pergi tanpa kabar. Aku menatapnya. Air mataku hampir keluar. Makanya aku datang, lanjutnya. Aku nggak mau kamu merasa harus memilih. Aku ingin kita menciptakan jalan yang baru, bukan desa atau kota, tapi tempat di mana kita berdua bisa hidup. Kamu dengan akarmu, aku dengan mimpiku. Dan kita gabungkan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Hanya mengangguk. Malam itu, Aisyah menginap di rumah tetangga, rumah Bu Rini, yang dengan senang hati menyediakan kamar tamu. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku melayang. Aisyah bukan cuma datang untuk proyek, ia datang untuk kami. Dan aku mulai sadar, cinta bukan soal siapa yang lebih tinggi, tapi soal siapa yang mau turun, bergandengan tangan, dan membangun dari nol. Keesokan, harinya ia ikut ke bengkel. Ia minta diajar cara bongkar mesin motor. Aku ingin tahu dari mana kamu mulai. Aku ajari. Pelan. Ia salah memasang baut. Mesin tidak hidup. Ia tertawa. Aku gagal jadi mekanik. Ya? Nggak gagal, kataku. Kamu belajar. Itu awalnya. Ia menatapku. Seperti aku belajar mencintai kamu. Pelan-pelan. Dengan kesalahan. Tapi tulus. Kata-kata itu membuatku terdiam. Di tengah bengkel, di antara oli dan logam, di bawah terik matahari desa, aku merasa lengkap. Tapi dunia tidak pernah membiarkan kebahagiaan berlangsung lama. 3 hari kemudian Budi Santoso datang. Ia muncul dengan rompi Green Tech, membawa tim audit. Kami dari manajemen. Ada laporan, dugaan penyalahgunaan dana proyek bengkel masa depan. Aku terkejut. Laporan dari siapa? Anonim. Tapi kami harus cek. Katanya, dana untuk pembangunan pusat pelatihan dikorupsi oleh kepala proyek lokal. Semua mata menatapku. Aisyah langsung maju. Tidak mungkin, Gilang tidak seperti itu. Kami tidak menuduh, kata Budi Santoso dengan senyum tipis. Tapi prosedur harus dijalankan, audit internal. Semua dokumen harus dikumpulkan, termasuk rekening pribadi Mas Gilang. Aku tahu ini jebakan. Budi tahu aku tidak punya rekening besar. Ia ingin mempermalukanku, menunjukkan bahwa aku tidak layak, tapi aku tenang. Silakan audit. Saya tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Aisyah menatapku. Aku akan dampingi proses ini. Dan kalau ini hanya cara untuk menjatuhkan Gilang, aku akan pecat siapapun yang terlibat. Budi Santoso tersenyum dingin. Kita lihat saja, Bu. Selama seminggu, tim audit menggeledah bengkel, memeriksa catatan keuangan,
bahkan mewawancarai warga. Tapi hasilnya? Nol. Tidak ada satupun bukti. Semua dana yang masuk, termasuk pinjaman dari Aisyah, tercatat rapi, digunakan untuk obat ayah, alat pelatihan, dan bahan praktik. Bahkan aku tidak mengambil uang untuk diriku sendiri. Di akhir audit, Lintang datang. Mas Gilang, kami minta maaf. Ini murni fitnah. Kami sudah laporkan ke Dewan. Budi Santoso akan diberhentikan dari proyek ini. Aisyah menatapku. Kamu tetap jujur meski dituduh. Itu yang membuatku semakin yakin. Malam itu kami duduk di teras bengkel lagi. Hujan rintik-rintik. Kamu siap balik ke Jakarta? Tanyanya. Aku menatap desa. Ayah yang mulai bisa bercocok tanam lagi. Anak-anak yang semakin mahir memperbaiki mesin. Aku akan balik, kataku pelan. Tapi bukan sebagai sopir, bukan sebagai karyawan, tapi sebagai mitra, sebagai suara dari desa, dan sebagai pria yang mencintaimu tanpa malu-malu. Ia menatapku. Lalu, perlahan, ia meraih tanganku. Kalau begitu, jangan pergi lagi. Kita mulai semuanya. Bersama. Aku mengangguk. Di bawah langit desa yang gelap, diiringi suara jangkrik dan hujan yang turun perlahan, aku tahu, cinta bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi tentang dua orang yang rela berdiri di tanah yang sama dan membangun sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dan mungkin aku dan Aisyah bukan hanya akan mengubah hidup kami, tapi juga dunia, satu bengkel, satu hati, satu desa pada satu waktu. Hujan turun deras di malam sebelum keberangkatan. Aisyah akan kembali ke Jakarta pagi ini, membawa hasil audit dan rencana final proyek bengkel masa depan. Aku duduk di teras bengkel, memandang langit yang gelap, mendengarkan gemuruh petir. Dalam hati aku tahu, pagi ini bukan hanya perpisahan sementara. Ini titik balik. Aku harus memutuskan. Apakah aku akan kembali ke dunia yang pernah merendahkanku, demi cinta yang tumbuh di antara oli dan mesin? Aisyah datang menjelang subuh. Rambutnya dikuncir rapi, matanya segar meski semalam kami berbicara hingga larut. Gilang, kamu sudah siap? Aku mengangguk, meski hatiku masih berat. Iya, aku bawa tas kecil, cukup. Ia menatapku. Kamu yakin? Kamu nggak harus buru-buru. Aku bisa atur jadwal. Enggak, Bu. Aku yang harus buru-buru. Karena kalau aku terlalu lama di sini, aku takut nggak punya keberanian untuk pergi lagi. Ia tersenyum, lalu memelukku, pelukan pertama yang tulus, hangat, dan lama. Aku menutup mata, rasanya seperti pulang. Perjalanan ke terminal panjang. Hujan membuat jalan licin. Aisyah duduk di sampingku, tangannya tak lepas dari pegangan kursi. Tapi ia tidak mengeluh, ia malah tertawa saat mobil ojek yang kami tumpangi nyaris terperosok ke selokan. Ini pengalaman. Di Jakarta, aku naik mobil listrik otomatis. Di sini, aku naik Adventure. Warga desa berkumpul saat kami tiba di terminal. Ada yang bawa buah, ada yang cuma melambaikan tangan. Ayah berdiri di depan, batuk-batuk pelan tapi senyum lebar. Kamu pergi bukan sebagai sopir, kan? Aku pergi sebagai direktur teknis, ya. Ia mengangguk. Bagus, jaga nama baik desa. Jangan biarkan orang kota anggap kamu rendah. Aku memeluknya erat. Aku janji. Di Jakarta, segalanya terasa lebih keras dari sebelumnya. Gedung-gedung lebih tinggi, suara lebih bising, tatapan orang lebih dingin. Tapi kali ini, aku tidak merasa kecil. Aku membawa sesuatu yang dulu tidak kumiliki. Kepercayaan. Bukan hanya dari Aisyah, tapi dari diriku sendiri. Kami langsung ke kantor. Aisyah mengumumkan hasil audit dan keputusan untuk menghentikan Budi Santoso dari proyek. Ia juga mengumumkan bahwa aku akan menjadi direktur teknis program Desa Green Tech dengan wewenang penuh atas pelatihan, pengembangan kurikulum, dan pengawasan pembangunan pusat pelatihan. Semua diam. Beberapa manajer menatapku dengan kaget. Tapi tidak ada yang berani bicara. Karena kali ini, aku bukan tamu. Aku bagian dari struktur. Tapi kemenangan itu tidak datang tanpa perlawanan.
Beberapa hari kemudian, ayah Aisyah datang ke kantor. Ia tidak membuat janji. Ia masuk langsung ke ruang rapat, menatap Aisyah dan aku yang sedang presentasi rencana pelatihan. Anakku, aku mau bicara. Sekarang. Aisyah menatapnya tajam. Aku sedang rapat, ayah. Ini penting. Soal masa depanmu. Kami pindah ke ruang pertemuan kecil. Ia duduk, wajahnya keras. Kamu serius dengan dia? Ia menunjukku. Aisyah mengangguk. Serius, ayah. Gilang adalah mitra bisnisku. Dan calon suamiku. Dunia serasa berhenti. Aku menatap Aisyah. Ia tidak menoleh, tapi tangannya gemetar. Aku tahu. Ini pengakuan yang ia simpan lama. Dan ia mengatakannya di depan ayahnya, yang membenciku sejak awal. Ayahnya tertawa dingin. Calon suami? Kamu bercanda. Kamu akan menikahi tukang bengkel desa? Anak pengusaha mana yang akan menerima ini? Hubungan bisnis kita akan hancur. Kalau hubungan bisnis hanya berdiri di atas gengsi, ayah, maka itu bukan bisnis yang layak dipertahankan, jawab Aisyah tegas. Kamu akan hancurkan warisan keluarga. Warisan yang aku bangun bukan dari nama, ayah, tapi dari nilai. Dan nilai itu dimulai dari orang seperti Gilang. Aku tidak bicara, tapi dalam hati aku bersyukur. Aisyah tidak lagi bersembunyi. Ia memilihku. Di depan dunianya, ayahnya pergi dengan muka merah. Tapi ancamannya tetap menggantung. Kalau kamu menikah dengannya, kamu tidak akan dapat 1 sen pun warisan. Aisyah tidak goyah. Tapi malam itu, ia menangis di apartemennya. Aku nggak peduli warisan, tapi aku benci harus melawan keluarga sendiri. Aku duduk di sampingnya. Kalau kamu merasa ini terlalu berat, aku bisa pergi. Ia menatapku tajam. Jangan pernah bilang begitu lagi. Aku memilih kamu. Bukan karena kamu sopir, bukan karena kamu mekanik, tapi karena kamu membuatku percaya. Lagi pada manusia, aku tidak akan menyerah. Kami mulai bekerja keras. Aku tidak hanya mengawasi proyek dari jauh. Aku turun langsung ke 5 desa calon lokasi. Aku ajarkan teknik otomotif. Aku bangun sistem pelatihan. Aku pastikan setiap bengkel punya generator, kompresor, dan alat pelindung diri. Aku ajak anak-anak desa yang putus sekolah, perempuan yang ingin mandiri, bahkan mantan narapidana yang ingin memulai baru, dan aku ajarkan satu hal, harga diri. Kalian bukan penerima belas kasihan. Kalian mitra, kalian ahli, dan kalian berhak dihargai. Kabar tentang bengkel masa depan menyebar. Media mulai meliput. CEO cantik dan tukang bengkel, desa bangun pusat pelatihan untuk desa. Foto kami berdua, aku dengan kaos oli, Aisyah dengan rompi proyek, jadi viral. Ada yang bilang, cinta sejati. Ada yang bilang, propaganda. Tapi bagi kami, ini nyata. Namun, tekanan tidak berhenti. Suatu malam, HP-ku berdering. Nomor desa, Ibu Karman. Suaranya gemetar. Gilang, ayahmu sakit lagi. Kali ini lebih parah. Dia terus menyebut namamu, aku. Langsung panik, Aisyah melihat wajahku. Ada apa? Ayah sakit. Aku harus pulang. Sekarang. Ia langsung ambil kunci mobil. Aku antar kamu. Di tengah malam kami melaju ke desa. Hujan turun, jalan rusak. Aisyah tidak mengeluh. Ia menyetir dengan tenang, meski belum pernah ke desa sebelumnya. Kamu rela tinggalkan semua ini, hanya untuk ayahmu? Tanyanya pelan. Ayahku lebih penting dari semua ini, jawabku. Ia menatapku. Aku semakin yakin. Kamu orang yang tepat. Saat tiba, ayah terbaring lemah. Paru-parunya kambuh. Dokter bilang butuh perawatan intensif. Biaya besar. Aisyah langsung keluarkan kartu kreditnya. Bayar semua. Aku yang tanggung. Aku menolak. Enggak bisa, ini tanggung jawabku. Gilang, katanya tajam. Kamu pikir aku mencintaimu hanya untuk lihat kamu menderita? Aku mencintaimu agar kita bisa saling mengangkat. Biarkan aku membantu. Aku menatapnya. Lalu, pelan-pelan, aku mengangguk. Selama seminggu, aku dan Aisyah tinggal di desa. Ia membantu di bengkel, mengajar anak-anak dasar komputer. Ia bahkan ikut ke sawah, tertawa saat kakinya terperosok lumpur. Warga yang dulu curiga, mulai menerimanya. Dinda datang, tersenyum. Dia
cocok untukmu. Ayah mulai membaik. Suatu malam, ia memanggilku. Gilang, perempuan itu, dia mencintaimu dengan tulus. Jangan buang kesempatan ini. Tapi, jangan lupa, kamu tetap anak desa. Jangan biarkan kemewahan mengubahmu. Aku mengangguk. Aku nggak akan ya. Keesokan harinya, aku berdiri di depan bengkel bersama Aisyah. Kami memandang sawah, langit, dan anak-anak yang sedang berlatih bongkar mesin. Kita bisa bangun hidup di sini, katanya. Apa maksudmu? Aku ingin pindah kantor pusat Green Tech ke sini. Atau minimal, buka kantor cabang besar. Aku ingin hidup di tempat yang tenang, bersamamu, dan membantu desa berkembang. Aku menatapnya. Kamu serius? Kamu rela tinggalkan Jakarta? Jakarta punya gedung. Tapi di sini, ada jiwa. Dan kamu. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Hanya menariknya pelan dan memeluknya erat. Di tengah desa, di bawah langit yang luas, aku tahu, cinta sejati bukan tentang menyerah, tapi tentang menemukan jalan bersama. Dan, kali ini kami tidak lagi terpisah oleh kelas, oleh dunia, oleh takdir. Kami berdiri di tanah yang sama, sebagai manusia, sebagai pasangan, sebagai pemimpi. Hari pernikahan kami digelar di halaman bengkel, bukan di gedung mewah, bukan di hotel bintang 5, tapi di tempat yang paling berarti, di antara mesin-mesin tua, di bawah tenda putih yang dipasang warga, dikelilingi sawah hijau dan langit biru tanpa polusi. Ayah duduk di kursi kayu, mengenakan baju adat Jawa yang kubersihkan sendiri semalam. Ia batuk-batuk pelan, tapi senyumnya tak pernah lepas. Kamu menikah di tempat yang benar, Gilang, katanya. Di rumahmu. Aisyah datang dengan gaun. Sederhana, bukan dari desainer ternama, tapi buatan penjahit desa. Kainnya batik lokal, motif parang rusak, simbol perjuangan. Rambutnya dihiasi bunga melati. Ia tidak pakai sepatu hak tinggi. Ia datang dengan sandal jepit, sambil tertawa kecil. Aku nggak mau jatuh di jalan berlubang, katanya. Warga tertawa, bahkan Bu Rini menangis. Upacara pernikahan sederhana. Adat Jawa dicampur dengan doa lintas agama, tidak ada yang formal. Tapi semua terasa sakral. Saat aku mengucapkan ikrar, suaraku gemetar. Aku, Gilang Prasetyo, menerima Aisyah Putri sebagai istriku. Dalam sehat dan sakit, dalam kemiskinan dan kemewahan, dalam desa dan kota. Aku akan menjagamu, menghormatimu, dan tumbuh bersamamu selamanya. Aisyah menatapku. Matanya basah. Aku, Aisyah Putri, menerima Gilang sebagai suamiku. Karena di tengah dunia yang penuh kepalsuan, kamu adalah kebenaran. Di tengah kemewahan yang hampa, kamu adalah makna. Aku mencintaimu bukan meski kamu dari desa, tapi karena kamu dari desa. Warga bertepuk tangan. Anak-anak meniup peluit. Ayam berlarian di sekitar tenda. Dan di tengah semua itu, aku merasa utuh. Setelah akad, kami tidak pergi bulan madu ke Bali atau Singapura. Kami pergi ke 5 desa proyek bengkel masa depan, mengunjungi setiap pusat pelatihan, menemui murid-murid kami. Aisyah mengenakan rompi kerja, membawa clipboard, mencatat masukan. Ia bahkan ikut bongkar mesin motor bersama murid perempuan. Ini pekerjaan hebat, katanya. Kalian akan jadi mekanik handal. Kami memutuskan untuk tidak tinggal di Jakarta. Kantor pusat Green Tech tetap ada, tapi Aisyah menunjuk direktur baru. Ia memilih tinggal di desa, membangun rumah sederhana di belakang bengkel, dari kayu jati bekas, atap asbes tapi dengan listrik tenaga surya dan sistem air bersih canggih. Ini rumah kita, katanya. Tempat kita memulai segalanya. Ayah akhirnya menerima Aisyah. Bukan karena ia kaya, tapi karena suatu hari, Aisyah membantunya menyiram tanaman, membersihkan kamar, dan bahkan memijat kakinya yang pegal. Kamu, anak yang baik, katanya pelan. Jaga anakku. Dinda datang ke rumah kami suatu sore. Ia membawa kue tradisional. Aku senang kamu bahagia, Gilang. Ia tersenyum tulus. Aku dulu mencintaimu, tapi sekarang, aku tahu kamu memang ditakdirkan untuk dia. Aku menggenggam tangannya. Terima kasih, Din.
Karena kamu, aku tahu arti cinta yang tulus. Waktu berlalu. 2 tahun kemudian, kami punya anak pertama. Seorang perempuan mungil yang kami beri nama Cahaya. Cahaya masa depan, kata Aisyah. Ia lahir di puskesmas desa, dibantu bidan yang dulu meragukan Aisyah sebagai istri tukang bengkel. Sekarang, mereka memanggilnya Bu Dokter Aisyah karena sering bantu pelatihan kesehatan. Bengkel masa depan berkembang pesat. Sudah ada 15 cabang di seluruh Jawa. Alumni kami membuka bengkel mandiri, bahkan ada yang ekspor onderdil ke luar negeri. Kami juga buka program beasiswa untuk anak desa kuliah di jurusan teknik. Dan yang paling aku banggakan, kami tidak pernah membeda-bedakan. Laki-laki, perempuan, mantan narapidana, difabel, semua boleh belajar. Suatu malam, saat Cahaya tidur di gendongan, aku dan Aisyah duduk di teras. Angin malam sejuk, bintang bersinar terang, lebih jelas daripada di Jakarta. Kamu pernah menolak. Uangku, katanya tiba-tiba. Sekarang, kamu punya lebih dari yang aku punya. Aku tertawa. Aku nggak pernah menolak uang karena sombong, tapi karena aku ingin kamu tahu. Nilaiku bukan di dompet, tapi di hati. Ia menatapku. Dan sekarang, kamu membuktikannya. Kamu mengubah hidup banyak orang, termasuk aku. Aku menggenggam tangannya. Kita saling mengubah, karena cinta sejati bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi tentang 2 orang yang rela merendah, bergandengan tangan, dan membangun sesuatu yang abadi. Keesokan harinya, media nasional datang. Mereka ingin wawancara. Dari tukang bengkel. Jadi suami CEO, kisah cinta yang mengguncang dunia. Reporter bertanya, apa pesan Anda untuk anak muda Indonesia? Aku menatap kamera, lalu ke arah Aisyah yang tersenyum di sampingku. Jangan takut jadi diri sendiri. Jangan malu dengan asalmu. Kejujuran, kerja keras, dan ketulusan, itu modal terbesar dalam hidup. Dan cinta, bukan soal seberapa tinggi tahtamu, tapi seberapa rendah hatimu saat menjangkaunya. Setelah wawancara, kami kembali ke bengkel. Anak-anak sedang latihan. Salah satu murid, perempuan berusia 17 tahun, berhasil hidupkan motor yang mogok selama seminggu. Ia menangis. Mas Gilang, saya bisa. Aku peluk dia. Kamu bukan cuma bisa, kamu hebat. Aisyah berdiri di sampingku, memotret. Ini yang kita perjuangkan, Gil. Iya, kataku. Bukan akhir, tapi awal. Malam itu, aku menatap bengkel yang kini lebih dari sekadar tempat memperbaiki mesin. Ini tempat lahirnya mimpi. Tempat harga diri dibangun kembali. Tempat cinta ditemukan di antara baut yang longgar dan hujan yang turun. Dan aku tahu, jika suatu hari nanti orang bertanya, bagaimana seorang tukang bengkel desa bisa jadi suami CEO? Aku hanya akan tersenyum, lalu berkata, wah, karena dia tidak pernah berhenti menjadi dirinya sendiri.